Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Rahma. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang food health quality dengan judul makanan sehat untuk menunjang hidup sehat. Makanan merupakan kebutuhan manusia. Jadi kasus keracunan yang saat ini berhubungan dengan makanan yaitu kasus keracunan makanan. Kasus keracunan makanan ini tertular melalui makanan yang disebabkan oleh bakteri patogen atau bakteri yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan pencernaan. Bakteri yang tergolong patogen antara lain yaitu Salmonella, Staphylococcus, E. coli, Vibrio, Clostridium, Shigella, dan Pseudomonas cacoveneneus. WHO mendefinisikan sehat itu bukan hanya bebas dari penyakit, tetapi keadaan yang menggambarkan kesehatan fisik, mental, dan juga sosial yang utuh. Oleh karena itu, nutrisi mengambil peran yang penting dalam faktor kesehatan. Nutrisi ini merupakan komponen penyusun pola makan yang dapat mempengaruhi kesehatan. Adapun syarat-syarat makanan sehat antara lain mengandung semua nutrisi dan non-nutrisi dalam komposisi yang tepat, kemudian dapat memenuhi kebutuhan manusia untuk menjamin status gizi yang terbaik dan aman dan bebas dari komponen berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Adapun prinsip makanan gizi yang sehat yaitu antara lain gizi yang cukup atau memadai, kemudian ada komposisi nutrisi yang seimbang, lalu hygiene dan sanitasi pada makanan, yang terakhir adalah bebas dari toksin. Kemudian ada kecukupan gizi. Jadi hal ini itu berhubungan dengan AKG atau angka kecukupan gizi. AKG ini digunakan untuk menjelaskan angka nutrisi yang paling sedikit dibutuhkan oleh tubuh. Pada zat gizi makro atau penghasil energi terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Kebutuhan kalori total harus dihitung terlebih dahulu sebelum dipecah menjadi lebih spesifik nutrisi yang dibutuhkan. Sedangkan untuk zat gizi mikro, jumlah asupannya itu hanya mengikuti AKG, tetapi dapat bervariasi dalam tingkat keamanannya. Kemudian ada makanan seimbang. Jadi di Indonesia ini telah memberikan informasi tambahan tentang asupan kalori melalui piramida makanan. Piramida makanan ini dibuat dengan mempertimbangkan komposisi zat gizi harian dan berdasarkan kebiasaan penduduk dan ketersediaan makanan di suatu wilayah tertentu. Keseimbangan makanan tidak berarti harus diisi dalam satu kali makan, tetapi juga harus diterapkan untuk setiap harinya. Cara pengolahan dan gaya memasak juga mempengaruhi keseimbangan makanan. Kemudian ada pengolahan makanan. Jadi tujuan dari pengolahan makanan sendiri itu yang utama untuk mengawetkan makanan menjadi daya simpan yang lebih lama. Pengolahan makanan ini dapat mengubah komposisi zat gizi sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan zat gizi. Perilaku ini mengubah bioavailabilitas nutrisi selain meningkatkan palatabilitas. Contohnya vitamin C. Jadi vitamin C ini akan berkurang dengan adanya pemasakan. Kemudian ada tempat pengolahan. Jadi tempat pengolahan ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pengolahan makanan. Hal ini untuk menjamin makanan yang sehat. Karena itu kebersihan harus selalu tetap dijaga. Kemudian ada hygiene pribadi. Dalam proses pengolahan makanan ini, peran hygiene perseorangan itu berperan sangat penting dalam menghasilkan makanan yang sehat atau berkualitas. Penjamah ini berpeluang untuk menularkan penyakit. Beberapa infeksi yang dapat tertularkan antara lain Staphylococcus aureus atau melalui hidung dan tenggorokan. Ada Clostridium perfringens, Streptococcus, Salmonella melalui kulit. Oleh karena itu, penjamah makanan itu harus selalu dalam keadaan sehat. Kemudian ada bahaya pangan. Jadi komponen non-gizi dalam makanan juga dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Komponen tersebut itu termasuk fitokimia, serat, toksin, polutan, dan terkadang ada bakteri atau parasit. Kebanyakan fitokimia dan serat itu bermanfaat bagi kesehatan manusia, sedangkan bahaya pada makanan itu berasal dari toksin, polutan, dan bakteri ataupun parasit. Toksin dalam makanan dapat terjadi secara alami seperti sianida pada singkong, sedangkan polutan pada makanan itu seperti timbal, merkuri, atau lain sebagainya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.